Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas, mari sama-sama kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Nyatakan rasa syukur saudara pagi hari ini, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang baru Tuhan. Mari angkat syukur saudara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh masuk ke hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, mari sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
Tuhan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terus saudara panggil namanya Yesus. Dengarlah setiap seruan hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan setiap kami ya Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu, angkat suaramu pagi hari ini. Hurialabaya shiralabaralabaya sharalaba, Hurialabaya shiralaba, Hurialabaya shiralabaya shakiralaba. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu Engkau Tuhan di setiap hidup kami. Kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu Yesus. Oh, Hurialamaya Shekalabo,
shira la bara la bara la ma. Uria la ma ya shikira la ba ya shira la bara la ba ya shikira la bara la bara la ba ya shikira la bara la bara la bara la bara. Ira la ba ya shira la ba ta kara la bara la ba ya ra la bara la ba ya shira. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Semangat pagi, salam sehat. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang baru, tapi kita percaya penyertaan Tuhan tetap ada bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita mengenali panggilan Tuhan bagi setiap kita umat ciptaannya. Mari kita sama-sama buka di Yeremia 1. Yeremia 1 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Kalau kita lihat tema pagi hari ini, Yeremia dipanggil dan diutus. Bukan hanya Yeremia saja, tapi kita sebagai umat ciptaan Tuhan, kita pun dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita mengenali panggilannya Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu bahwa Tuhan ingin kita menjadi mitranya? Mungkin sebagian kita banyak yang belum mengerti, banyak yang belum tahu. Tapi kalau firman ini katakan, sebelum aku membentuk engkau, sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal kita dan Tuhan telah menetapkan kita. Mungkin di sini Bapak Ibu mempunyai anak. Ya, waktu anak itu lahir, dia sudah punya rencana. Ayahnya, ibunya punya rencana besar untuk anak ini. Dan dia akan memperlengkapinya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dia ingin kita menjadi mitranya. Dia ingin kita bekerja sama untuk menyelesaikan apa yang menjadi keinginannya. Dan pada saat dia memanggil kita, dia akan memperlengkapi kita. Tapi itulah manusia, kita masih suka bernego. Seperti Yeremia, dia katakan, aku masih muda, tidak pandai bicara. Tuhan memakai setiap kita, memanggil setiap kita, bukan orang yang hebat, bukan orang yang pintar, bukan orang yang the best. Tapi di mana kita punya kekurangan, disitulah Tuhan pakai. Supaya kita tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi seorang guru sekolah minggu dari awal. Awal saya ada di gereja sejak kecil, memang saya Kristen.
Waktu saya masih di gereja lama, saya seorang pengurus di Gerakan Pemuda, dan di situ diwajibkan setiap pemuda harus bantu di ibadah sekolah minggu gitu. Jadi saya ikuti aturan yang ada di situ. Setiap hari Minggu saya jemput anak-anak. Tidak terpaksa, bukan karena memang ditentukan seorang pemuda harus bantu di ibadah anak. Itu memang ketentuan dari gereja. Pada dasarnya memang seperti itu, tapi saya lakukan dengan sukacita. Saya jemputin setiap anak-anak yang ada. Bahkan ada yang belum mandi, saya mandiin. Dan saya bawa, dan saya mendapat tugasnya bukan di tempat yang dekat dengan rumah saya. Gereja saya tuh 100 meter dari rumah saya. Tapi saya tidak di situ ditempatkannya. Di tempat yang lain, yang jauh gitu. Tapi saya dengan sukacita. Terus, dan saya belum tahu itu panggilannya Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan panggil saya untuk menjadi pelayan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bekerja di sekuler, di satu agensi, dan setiap syuting atau pemotretan anak-anak, bos saya selalu bilang, Sandra, kamu ya yang dampingin anak-anak. Saya masih nggak mengerti, saya pikir ya namanya tugas dari pimpinan, saya jalankan seperti biasa. Sekali waktu anak itu ngambek, moodnya lagi nggak baik. Tiba-tiba Tuhan tuh taruh di saya untuk ngomong sama anak itu. Dan anak itu akhirnya mau diambil take di syuting, di pemotretan. Tapi saya masih belum mengerti. Tapi biasanya untuk kita mengenali panggilannya Tuhan, kita akan dibawa kepada step-step seperti itu. Waktu saya keluar dari sekuler, saya bekerja di full time, ada satu gereja. Saya coba bantu di sekolah minggu karena belum ada guru sekolah minggu, saya coba bantu di situ. Dan akhirnya gereja itu karena satu dan lain hal, akhirnya saya pindah ke GBI di mana sekarang saya ada. Dan saya pada saat itu masuk di Dewasa Muda di Karsa Pemuda sebagai pendoa syafaat. Karena saya nggak tahu mau bagaimana saya mau melayani, yang lain saya cuma bisa doa, ya udahlah saya ikut di Dewasa Muda itu sebagai pendoa. Tiba-tiba pada tahun 1995 di bulan Juli, adik saya bilang, itu di BP buka loh gitu. Buka gereja katanya. Kayaknya lagi cari guru sekolah minggu deh. Saya kok di hati saya itu rasa, saya coba ya. Akhirnya saya datang ke BP, ketemu sama ketuanya. Ayo boleh kalau mau gabung, saya harus percobaan lah istilahnya 3 bulan. Jadi saya ngabsen, bawa anak ke kamar mandi, gelarin karpet untuk ibadah nanti kakak-kakaknya. Itu saya lakukan. Gak sampai di situ, tiba-tiba ketua saya bilang, tuh ada pendaftaran guru playgroup. Saya bilang, mana saya bisa nih jadi guru playgroup, masuk di sekolah minggu aja baru. Ya udah kamu coba aja. Akhirnya saya coba di bulan Oktober itu saya mendaftar, sama juga diuji juga 3 bulan untuk bisa menjadi guru. Tapi disitulah saya tahu bahwa itulah panggilan saya di anak. Sampai teman-teman saya yang dulu satu kampus dengan saya waktu tahu, kamu kerja di mana? Saya bilang saya kerja di sekolah PAUD lah istilahnya, anak-anak itu TK. Mereka ketawa. Wah bisa katanya tuh anak-anak nggak pada biru-biru nanti. Karena dia tahu bagaimana saya. Saya bilang bisa tuh, buktinya saya sampai saat ini. Nah kadang-kadang kita nggak mengerti Bapak Ibu Saudara terkasih, panggilan kita. Tapi sebenarnya Tuhan sudah mengarahkan. Untuk kita lebih tahu bagaimana panggilan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, memang kita mesti punya hubungan dengan Tuhan. Dan itu akan diarahkan seperti itu. Waktu kita masuk dalam pelayanan itu, gak akan mulus. Ya. Pasti ada ujian, itu pasti. Bukan berarti waktu Tuhan tempatkan kita di mana panggilan yang Tuhan mau, itu akan berjalan mulus. Tidak mungkin. Pasti kita akan menghadapi ujian.
Karena ujian itu yang membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi dewasa, membuat kita menjadi apa sebenarnya kehendak Tuhan. Dan membuat kita mengerti siapakah saya ini. Kalau ujian itu masih kita alami, kita harus mengucap syukur. Seperti di ayat ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Jadi di firman ini udah Tuhan katakan, jangan takut. Nah kalau waktu saya baca ini dikatakan jangan takut kepada mereka, berarti ada sesuatu ujian yang kita akan alami. Tapi waktu kita tahu itu panggilannya dari Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan akan memperlengkapi kita. Ya. Yang penting kita tidak lari dari rencananya Tuhan. Saya melayani di anak sampai ada satu orang tua murid bilang, "Miss, apa nggak bosen? Dari Senin sampai Jumat ketemu anak-anak. Dan bukan anak-anak yang seperti anak-anak GC atau apa, tapi anak-anak balita, batita. Hari Minggu kamu harus ketemu lagi. Gak bosen ya?" Saya hanya bisa menjawab, Tuhan taruh di hati saya. Kalau Tuhan yang tempatkan, gak ada bosennya. Mungkin titik jenuh itu ada, tapi Tuhan punya cara lain. Saya pernah mengalami itu, akhirnya waktu saya titik jenuh itu datang, saya cuma bilang sama pimpinan di tempat di mana saya ibadah, saya bilang saya cuti ya sebulan. Tapi saya nggak pergi, saya pergi ke tempat ibadah lain. Dan di situ saya lihat gitu, ibadah anaknya. Oh seperti ini yang baik saya ambil. Oh nanti kalau saya balik lagi saya kasih tahu ke ketuanya sama teman-teman, coba kita bikin begini-begini. Jadi itulah caranya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenalilah panggilan Tuhan. Setiap kita pasti Tuhan mau pakai jadi mitranya. Untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu bukan pekerjaannya pendeta, hamba Tuhan. Tapi kita, baik kita yang ada di pekerjaan. Coba teliti, coba lebih peka lagi. Saya pernah satu kesaksian dari teman saya. Dia bilang, waktu dia datang ke gereja, ada asyir yang menyalami dia. Dia katakan shalom gitu. Dia sambut shalom itu. Dia bilang, aduh orang itu waktu bilang shalom, saya tuh rasa damai sejahtera. Nah itu panggilan juga. Tidak semua orang bisa menyampaikan shalom itu yang membuat orang lain merasa damai sejahtera. Jadi mulai hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Coba tanya sama Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh itu. Mau dia hamba Tuhan, mau pelayan Tuhan, baik pekerjaan, walaupun kita hanya sebagai asyir, upahnya tetap sama 1 dinar. Yang penting bagaimana kita mengenali panggilannya Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Allah itu turut bekerja. Jangan takut kalau kita dalam panggilan itu mendapatkan tantangan, mendapatkan ujian. Mengucap syukur tetap ada di jalurnya Tuhan. Karena Allah turut bekerja. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Dan pada saat kamu dicoba, Ia akan memberikan jalan keluar. Jadi Dia akan berikan jalan keluar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kita mau sama-sama dengan Tuhan menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Dengan cara kenali panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur sekali saya ada di ibadah anak. Ya, walaupun mungkin ibadah anak dikatakan ibadah yang garda belakang. Tapi disitulah dasar yang kita taruh. Supaya mereka bisa bertumbuh dan menjadi satu pribadi yang kuat. Mungkin pagi ini kita sama-sama merenungkan. Kalau kita belum mengenal panggilannya Tuhan, Bapak Ibu boleh berdoa.
minta waktu, ambil waktu, minta Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya juga boleh ambil bagian dalam amanat agungnya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau sama-sama melakukan bagian kita supaya kita menjadi mitranya Tuhan. Ujian pasti ada, tidak usah takut karena Dia janji. Dia tetap menyertai kita dan Dia tetap memberikan jalan keluar bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita minta sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apapun itu yang Tuhan taruh di hati Bapak Ibu Saudara, responi, ambil, dan berani melangkah. Terima kasih Tuhan. Shikana mata kaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syakara ralaba ya ralaba ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau membawa kami, Engkau menciptakan kami Tuhan. Engkau punya tujuan yang mulia untuk kami boleh menjadi mitra-Mu Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan di rumah-rumah Tuhan pagi hari ini. Biar mereka juga Tuhan boleh meminta Tuhan, boleh mengenali panggilan-Mu pribadi lepas pribadi. Sehingga mereka Tuhan boleh menyelesaikan amanat agung-Mu juga Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Taruh kerinduan hati-Mu di hati mereka Tuhan. Supaya mereka boleh melangkah Tuhan. Tidak ragu-ragu lagi Tuhan. Kalau mungkin dalam pelayanan yang mereka kerjakan, mereka mengalami satu masalah Tuhan. Ketidakcocokan Tuhan. Ujian Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka Bapa. Karena kami percaya Engkau turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Engkau yang memperlengkapi mereka. Saat ini kalau ada saudara-saudara yang mulai kecewa dengan pelayanan, jangan undur, terus maju, percaya panggilan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan Tuhan memperlengkapimu dengan kuat kuasanya. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-hambamu pagi hari ini. Dimanapun mereka Engkau tempatkan. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada di negara kami Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan, berkati Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf, para menteri, berikan unity, berikan kesatuan. Biar semua Tuhan berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu Tuhan. Bahkan pandemi ini juga boleh berakhir di dalam nama Yesus. Kami minta kekuatan yang daripada-Mu kalau kami harus melaluinya Tuhan. Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka juga yang terkena COVID Tuhan. Sembuhkan Bapa. Kuatkan mereka Tuhan. Hibur mereka Tuhan. Supaya mereka percaya Tuhan. Supaya mereka yakin Tuhan. Engkau tetap ada bersama dengan mereka. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan kami masih ada. Kami tahu Tuhan masih kasih kesempatan kami untuk melangkah, melakukan bagian kami. Menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu lah yang menguatkan setiap kami Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud